Iya, jadi nah artritis juga sama nih ya. Artritis itu bisa akut, bisa kronis. Kalau dia nyeri sendinya, bengkak merah karena asam urat, ya itu nyeri artritisnya akut namanya ya. Ya stresnya pun stres akut. Jadi ya stres ya, siapa orang sakit nggak stres ya? Nggak enak kan? Nah stresnya akut tipenya. Tapi kalau dia artritisnya adalah artritis autoimun, contohnya penyakit rheumatoid arthritis (RA), ya, penyakit lupus yang memang dia juga keluhannya sendi-sendinya pegel-pegel bisa seumur hidup ya. Rata-rata artritis yang autoimun itu masuk kategori penyakit kronik. Stresnya juga kronik. Nah, apakah ashwagandha dapat digunakan? Ya, sebagai memang tadi kita lihat dari mechanism of action-nya, dia mempunyai sedikit efek antiinflamasi. Ya, kalau untuk diberikan ya tidak ada salahnya. Dia punya efek antiinflamasi, tapi bukan bukan mempunyai efek analgetik. Dia tidak mempunyai efek anti nyeri. Tetap kita harus berikan dia pasiennya adalah golongan acetaminophen maupun golongan steroid, ya, ataupun golongan NSAID, ya. Jadi NSAID yang selektif ya, seperti COX-2 inhibitor dan sebagainya. Jadi tetap kita kasih analgetik, dan jika memberikan ashwagandha tidak ada salahnya juga, ya, nggak ada salahnya juga, ya. Itu jawabannya ya. Ya, jadi untuk masuk ke dokter karena gejala stres, saya rasa pada saat Anda berobat atau pasien berobat ke dokter, itu disampaikan saja sekalian. Rata-rata dokter yang menangani penyakit kronis bisa juga sih menangani pasien stres ya. Karena pasien-pasien yang kronis itu rata-rata dipegang sama internis penyakit dalam ya. Dan dokter penyakit dalam mempunyai kompetensi di bidang menangani stres. Jadi kita punya sub namanya psikosomatik ya, 12 sub bagian dari penyakit dalam, itu internis umum juga bisa. Maka itu saya bilang dokter umum juga belajar, ya internis juga belajar. Nggak usah terlalu banyak dokter sih menurut saya. Tapi di mana pasien itu berobat, ke dokter tersebut sampaikan saja. Nah, jika dokter tersebut tidak menguasai atau merasa perlu di-refer, nah baru diikuti. Misalkan dokternya, Pak, Ibu stres ya, aduh saya nggak bisa nih, nggak kompeten dalam ini ya. Saya sekarang fokusnya sudah ke bagian rematik misalnya. Jadi Ibu saya kirimkan aja ke dokter bagian psikiater, bagian jiwa, nanti bisa ditangani dengan baik, ya nggak apa-apa. Kalau dokternya yang menangani tidak bisa, dia akan refer ke dokter yang menurut dia bisa kompeten. Tapi kalau pasien saya akan handle sendiri. Ya, sampai sebatas pasien tidak ada gangguan psikotik. Nah, kalau ada gangguan psikotik, itu udah beda lagi ranahnya. Ya, dia misalnya dia halusinasi, malam-malam saya dengar suara-suara, saya dengar ada orang lewat, nah itu udah nggak bener nih. Ya, itu bukan stres yang biasa lagi, itu sudah stres yang mengarah ke gangguan psikotik. Itu akan saya refer ke psikiater. Tapi kalau selama dia masih dalam ranah tidak ada gangguan psikotik, artinya masih stres yang sewajarnya, maka itu umumnya sih dokter-dokter yang mengobatinya bisa. Nah, masalahnya terapi-terapi dokter yang ya kita yang ada sekarang kan golongan benzo. Nah, itu yang saya bilang tadi kan. Jadi harus tahu juga efek samping dalam jangka panjang, di atas 6 bulan apalagi. Nah, maka itu dengan kehadiran ashwagandha yang memang sudah kita kenal sebenarnya dari zaman dulu ya, dalam bentuk herbal suplemen dan sebagainya. Nah, pada saat sudah di packing dengan lebih baik oleh teman-teman kita dari Itmeko, maka tentu akan lebih memudahkan para klinisi seperti saya maupun teman-teman saya yang lain untuk bisa memberikan pasien yang lebih baik lah, ya, gitu. Kalau dulu kan sebelumnya suplemen mereka juga bingung nih belinya di mana, di toko online misalnya, titip-titip pasien, titip temennya ke Amerika dan sebagainya, kan repot ya. Nah, sekarang udah dari Indonesia dengan terregister dengan Badan POM dan sebagainya, tentu kan lebih resmi, lebih mudah dicari, ya mudah didapat ya. Tentunya ini lebih memudahkan bagi kita untuk menangani pasien-pasien yang kronik disease gitu. Iya betul sih, betul ya. Tapi ini juga jawabannya bercabang. Artinya gini, eh, beberapa pasien itu kan obat itu sebenarnya obat-obat stres atau obat untuk mengontrol ya cemas maupun depresi atau stres ya. Itu sebenarnya hanya mengubah atau menyimbangkan hormon-hormon neurochemical kita di otak. Keseimbangan antara dopamin, serotonin ya maupun eh, hormon-hormon lainnya itu menjadi bagian dari pengobatan.
Nah, apakah bisa berhenti obat? Ya bisa saja, ya. Karena dengan berjalannya waktu, stres itu kan mungkin masalahnya nggak hilang, ya masalahnya nggak hilang, tapi dia bisa mengontrol atau menerima kondisi dia. Misalnya gini, saya kanker paru stadium 4, ya kanker paru stadium 4 udah tahu nih obatnya nggak ada, ya stadium 4 tinggal tunggu waktu aja, mau kemo ya panjang-panjang umur sih, tapi ujung-ujungnya kan banyak kan juga meninggal ya, kecuali stadium awal stres, ya udah umur saya tinggal sedikit dan sebagainya ya. Nah, tentu untuk kondisi seperti itu, kalau dia nggak cukup tidur, dia kepikiran terus, nggak mau makan, sedih, nangis terus, ya, yang ada kualitas hidupnya makin lama makin memburuk. Yang tadinya harusnya umurnya masih 3 tahun, lebih cepat, mungkin 6 bulan udah lewat. Nah, dengan dibantu dokter, ya, suportif dari keluarga, dari teman-teman, ya, dikasih obat stres, nah tentu dia akan mulai mereda tuh. Dia nggak terlalu, ya memang masih pikiran pasti dalam penyakit nggak hilang, tapi maksudnya nggak sestres sebelum diterapi. Ya, contohnya ya tadi saya bilang ya, untuk kondisi akut kita kasih golongan benzo nggak apa-apa. Nah, kemudian lama-lama dengan adanya terapi suportif ya maupun dari terapi dokternya itu ya kita harapkan sih dia bisa menerima kondisi dia. Oh, saya udah kanker. Ya sudah, penyakitnya tidak bisa sembuh ya. Ya, ya tinggal sisa hidup saya nikmati aja dengan menulis buku misalnya, dengan memberikan pelayanan ya, ceramah sini sana. Jadi kita berikan dia hal-hal yang positif ya. Kalau dikasih hal yang negatif terus ya cepat meninggalnya. Tapi kalau hal yang positif, dia punya semangat lagi, walaupun dia tahu dia umurnya nggak panjang, nanti lama-lama stresnya bisa hilang, gitu. Karena dia sudah bisa menerima kondisi dia. Nah, setelah stresnya hilang, tentu obatnya juga akan kita kurangkan sama dokter. Paling dikasihnya suplemen. Nah, contohnya ini, adaptogen ini. Jadi bukan benzo yang main di sini, tapi adalah adaptogennya. Untuk supaya dia rileks, supaya dia tenang, supaya dia tetap bisa happy di masa-masa akhir hidupnya. Nah, contohnya seperti itu. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ya, tapi benar, apakah kalau stresnya tidak bisa hilang selama akar masalahnya tidak hilang, ya itu banyak yang tidak bisa menerima, ya. Jadi ya begitulah, kan saya bilang makanya manusia ini memang tergantung namanya mental coping mechanism. Kita punya mekanisme untuk melawan ini ya, melawan stres. Dan tiap orang beda-beda. Makanya kenapa kok masalah yang kita lihat simpel kok orang sampai bunuh diri? Gitu kan. Kenapa orang yang masalah simpel kok orang sampai nggak bisa tidur, sampai ke dokter psikiater, sampai gila gitu. Sedangkan kalau saya kena masalah itu kayaknya saya nggak akan begitu. Nah, karena mental copingnya beda-beda. Nah, apa yang membedakan mental copingnya? Satu lagi yang utama adalah faktor genetik. Ini banyak orang nggak tahu. Ya makanya itu kalau saya melihat pasien, ya pasien juga bervariasi ya. Saya ketemu 50 pasien sehari, semua 50-nya beda-beda semua. Nah, jadi kalau ketemu pasien yang memang satu kok mental coping-nya agak agak lemah, yang satu agak kuat, strong gitu ya, kita lihat strong gitu. Walaupun dia masalahnya banyak, memang beda-beda. Nah, itu base-nya genetik. Jadi itu agak susah dikontrol. Maka dari itu yang kita bisa bantu tentu kasih hal yang positif. Kedua, sebisa mungkin penyakit kroniknya tidak mengganggu kualitas hidupnya. Yang ketiga, diberikan suplemen yang membantu ataupun obat. Ya, seperti itu ya untuk penanganan pasien stres kronik. Terima kasih. Terima kasih dokter ya atas penjelasannya dok. Tapi memang stres itu nggak akan hilang kalau sumbernya ada, masih ada. Tapi kan kita Betul. bisa mengajarkan pasien untuk mengelola stres ya dok ya. Itu Dengan ya. itu yang penting adalah mengelola stres. Jadi memang meskipun stres masih ada, tapi pasien belajar Betul. lebih menerima, lebih legowo gitu ya dok ya. Betul, Baik, betul. Itu yang kita itu harapkan. intinya, Karena itu diharapkan. ya, karena kalau kita menghilangin akar masalah itu dokter nggak bisa, ya. Itu harus dari masing-masing pribadi. Jadi masalah dia, masa saya ikut campur, ya nggak mungkin. Ya, yang kita bantu adalah di bagaimana dia menerima, legowo, atau syukur-syukur dia bisa menyelesaikan masalahnya, gitu. Terima kasih dokter. Dan pastinya dukungan keluarga juga penting ya dok ya. Jadi nggak pasien berjuang struggle Penting, sendiri, tapi penting. dukungan keluarga juga ada, Ya, keluarga hadir untuk keluarga dan ya betul, keluarga dan teman-teman sih. Kalau teman-teman keluarga juga. aja ya kadang-kala kurang ya, kalau saya Hmm, lihat ya. Maksudnya ya keluarga itu kan ya keluarga sih memang circle inti dalam 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 ini ya kehidupan kita.
Tapi banyak juga pasien-pasien saya yang lebih dekat sama orang lain daripada keluarga. Nah, ini juga harus dilihat ya. Dia lebih bisa cerita, lebih bisa curhat sama teman-temannya dibanding sama keluarga. Banyak kayak gitu. Maka itu suportif dari keluarga perlu, tapi juga dari teman dekatnya atau inner circle dia itu juga penting. Ya, karena dia merasa nggak ada orang yang ngerti saya nih, keluarga saya nggak ngerti, teman saya nggak ngerti, saya mau ngomong ke siapa ya, udah mau mati aja bunuh diri. Nah, gitu ujung-ujungnya. Nah, jadi kita harapkan dia bisa mempunyai suatu circle yang baik. Ya, ini yang saya bilang. Jadi suatu masalah timbul itu memang akan menyebabkan stres yang ini ya, yang cukup tinggi pada sesaat waktu. Nah, untuk mekanisme seimbang ini tergantung pada masing-masing coping mechanism ya. Tiap orang beda-beda ya. Jadi kalau ada temen yang kira-kira masalah kecil dia stres berat, jangan dibully, jangan ih lu lebay jangan. Ya, kadang-kadang kita begitu. Kita kita harus tahu bahwa mental coping dia sama kita tuh beda. Kita yang lebih kuat harus support, ya, harus support dia ya supaya dia nggak merasa dibully, dia dia merasa ini merasa lemah ya. Jadi meta copingnya beda-beda. Nah, untuk menjaga keseimbangan seimbang kita harus tahu masing-masing kita harus tahu meta coping kita ya. Nah, tentunya meta coping ini satu faktor genetik ya, tapi kedua ini bisa dilatih. Jadi kalau kita dari kecil ya itu ada satu masalah yang tentu masalah itu nggak akan pernah hilang selama kita hidup. Nggak ada orang hidup nggak ada masalah. Nggak ada orang hidup tanpa stres. Kalau nggak stres itu orang mati, bukan orang hidup. Orang hidup itu pasti stres. Nah, tapi stresnya itu jangan berlebihan. Itu aja intinya. Nah, pada saat kita mengalami masalah, kita berusaha untuk menyelesaikannya. Pada saat kena masalah, kita berusaha untuk menyelesaikannya. Itu terus berlangsung dari sejak kita kecil sampai kita dewasa sekarang. Ya. Nah, latihan-latihan mental itu akan terbentuk dari karakter kita. Nah, jadi kalau Anda sering mengalami masalah dan Anda bisa menyelesaikannya step by step ya, walaupun tidak semua selesai, misalnya ada yang, aduh saya nggak kuat deh ini, ya saya give up. Jadi masalah itu tidak selesai. Tapi ada masalah-masalah lain yang kita bisa selesaikan kan. Dan itu semua terlatih, kayak kita sekolah aja sebenarnya. Bedanya ini bukan sekolah akademik, ini sekolah non akademik, sekolah hidup ya. Yang artinya tidak ada nilai, tidak ada guru. Tapi kita bisa melihat dari diri kita bahwa I'm strong to face that problems. Nah, maka dari itu dengan adanya berbagai masalah yang kita bisa selesaikan, itu meta coping kita akan kuat. Jadi kalau ada masalah 1, 2, 3, kita bisa berusaha untuk cepat adaptasi. Nah, adaptasi itulah yang dia dianggap sebagai suatu keseimbangan. Artinya ada satu berita jeder, nggak kaget, shock, langsung histeris, nangis, panik dan lain-lain, enggak. Tetap stay calm ya, terus berusaha tenang, berusaha untuk gimana sih kita selesaikan masalah ini ya. Nah, ini bukan hal yang mudah seperti saya ngomong begini, enggak. Itu semua perlu hikmat, wisdom, sama juga ini ya, mental coping yang bagus ya, gitu. Jadi, nah kalau nggak kuat, ya udah saatnya kita bicara ke psikolog, udah saatnya kita bicara ke psikiater, ya. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah yang berat sekali sampai kita nggak bisa bicara ke keluarga atau keluarga, ya pilihannya cuma dua kan, diem aja, kita kita simpen cuma kita yang tahu, atau kita bicara ke psikolog atau psikiater. Kalau merasa Anda butuh pertolongan, ya tentu harus datang. Ya. Nah, siapa yang butuh pertolongan itu tentunya sudah mengganggu hidup Anda. Ini masalah nggak selesai, tapi saya juga gara-gara ini saya nggak bisa makan, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ketawa, saya nggak bisa ketemu teman, saya bawanya emosi terus. Itu berarti Anda butuh pertolongan yang ke psikolog atau psikiater. Ya. Nah, psikolog bedanya Anda hanya curhat, psikiater itu dikasih obat. Bedanya itu aja. Karena psikolog bukan dokter. Tapi psikiater adalah dokter yang memang belajar psikolog. Jadi mereka dia juga akan menyelesaikan obat jika diperlukan. Nah, jadi untuk perbaikan keseimbangan itu butuh butuh tadi ya, butuh latihan, dan itu sudah dilatih sejak kecil sebenarnya. Ya, pada saat Anda berinteraksi dengan teman-teman dari kecil, TK, SD, SMA, SMA, universitas, itu semua kuliah itu sudah terlatih. Kapan orang menolak kita, kapan orang tidak menghargai
pendapat kita, tidak menghargai karya kita, itu semua udah dilatih. Mental kita akan terbentuk dari situ. Nah, jadi ya itu teman-teman sekalian ya, kita bisa melihat makin Anda kuat mental copingnya, makin Anda cepat adaptasi. Gitu ya. Terima kasih Dr. Indra atas pemaparannya dok. Ya. Saya setuju sekali dok dengan latihan ya dok ya, karena memang seperti stoikisme Perlu. juga, sama stoikisme dia bilang bahwa latihan itu Betul. akan membuat kita lebih baik lagi setiap harinya. Jadi bukan Betul. pendidikan aja, tapi pendidikan hidup seperti dokter katakan tadi ya dok ya. Betul. Ya, dua-duanya aman, jangka panjang tidak ada masalah, ya, karena ini juga bukan obat yang seperti apa nih, herbal, kategorinya natural, aman ya. Kemudian yang kedua, untuk lansia nggak ada masalah juga, karena penyakit kronik memang banyak pada lansia sih. Dan orang-orang stres, kalau kita melihat, ya tergantung tipe stresnya sih ya. Kalau orang remaja, dewasa, muda, stresnya karena kerjaan dan cari duit, ya, belum lagi putus cinta. Tapi kalau orang tua, banyak kan stresnya karena sendiri, ditinggal sama keluarganya, ditinggal sama teman-teman yang sudah meninggal. Jadi, berbagai usia umur akan mengalami stres. Jadi, untuk jangka panjang sampai orang tua, tidak ada masalah penggunaan ashwagandha. Ya, nggak apa-apa.